Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana caranya menentukan kuartil bawah, kuartil tengah dan kuartil atas pada data berkelompok. Di sini tersedia tabel data berkelompok. Nah, perhatikan di sini ada data konsumsi air dalam liter. Lalu di sini ada frekuensinya. Nah, kemudian kita disuruh menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Langkah pertama, kita buatkan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, ya. Di sini 8. Kita tuliskan di sini. Lalu 8 ditambah 12 itu adalah 20. 20 ditambah 15 adalah 35. 35 ditambah 10 adalah 45. Lalu 45 ditambah 5 itu adalah 50. Jadi di sini jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, langkah pertama untuk mencari kuartil bawah data berkelompok adalah kita tentukan, ya. Untuk kuartil bawah itu adalah 1/4N. Untuk kuartil tengah itu adalah 2/4N. Lalu kuartil ketiga itu 3/4N. Jadi kita tentukan di sini. Jadi 1/4 dikali N-nya di sini adalah 50. Ya, sama dengan 12,5. Kemudian di sini 2/4N atau 2/4 kali 50. Itu sama dengan 25. Lalu yang terakhir adalah 3/4N atau 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5, ya. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu kuartil yang pertama. Nah, kuartil 1 itu rumusnya adalah titik bawah ditambah 1/4N dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, ya, dibagi dengan frekuensi kelas kuartil, kemudian dikalikan dengan panjang kelas atau C di sini, ya. Panjang kelas. Jadi sama dengan, nah, langkah pertama kita perhatikan dulu. Di sini kuartil bawahnya terletak di data ke 12,5. Nah, 12,5 kita lihat di frekuensi kumulatifnya. 12,5 itu terletak di sini. Di data ini. Ya. Nanti yang akan kita pakai di sini. Nah, perhatikan. Jadi, di sini rumus kuartilnya adalah TB, tepi bawah kelas kuartil. Kelas kuartilnya adalah di sini, tepi bawahnya berarti yang sebelah kiri. Nah, ini angka 5 ini kita kurangi dengan 0,5. Jadi tepi bawahnya 4,5 ditambah 1/4N. Ini adalah 12,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi di sini frekuensi kumulatif kelas kuartil di sini. Nah, sebelumnya berarti 8 dibagi frekuensi kelas kuartil. Nah, frekuensi kelas kuartil adalah 12. Jadi dibagi 12 dikali panjang kelas atau C. Nah, di sini panjang kelasnya adalah 1 sampai 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi panjang kelasnya adalah 4. Kita bisa hitung sama dengan 4,5 ditambah 12,5 dikurangi 8. Itu adalah 4,5 per 12 dikali 4. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini 1, di sini 3. Sehingga 4,5 ditambah 4,5 dibagi 3 itu sama dengan 1,5. Sehingga hasilnya sama dengan 4,5 ditambah 1,5 adalah 6,0. Sehingga kuartil bawahnya adalah 6,0.
sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan kuartil 2 atau kuartil tengah ya. Langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Q2 itu sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah dengan ya, karena di sini 2/4 jadi 2/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil ya, kemudian dikalikan panjang kelas. Nah, sekarang bisa dituliskan sama dengan langkah pertama, kita lihat terlebih dahulu di sini. Kelas kuartilnya terletak di data keberapa? Di sini 25. Nah, 25 itu terletak di sini. Nah, di sini ya. Ini adalah letak kuartil tengah atau kuartil kedua yang nanti kita akan pakai di sini. Ya. Jadi titik bawahnya adalah tepi bawahnya ya. Jadi 9 di sini, 9 dikurangi 0,5 itu adalah 8,5 ditambah 2/4 N. Tadi di sini 25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi di sini 20 dibagi frekuensi kelas kuartil. Frekuensinya berapa ini? 15 dikalikan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 1 sampai 4, berarti 4. Oke. Selanjutnya kita bisa hitung. Ini sama dengan 8,5 ditambah 25 dikurangi 20. Di sini adalah 5/15 dikali 4. Ya. Jadi sama dengan 8,5 ditambah. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 3. Ya. Jadi 1/3 kali 4. Jadi 4/3. Itu sama aja dengan 1,33 ya. Ini 4/3 atau sama aja dengan 1,33. Jadi sama dengan 8,5 ditambah 1,33, sehingga hasilnya sama dengan 1,33 ditambah 8,5 itu sama dengan 9,83. Ini adalah nilai kuartil tengahnya atau nilai kuartil kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, langkah pertama caranya sama, kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu Q3 sama dengan tepi bawah ya, tepi bawah ditambah, nah salah nih, ditambah buka kurung di sini karena Q3-nya 3/4 jadi 3/4 N ya, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil ya atau FI dikalikan panjang kelas atau C. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu data keberapa kuartil ketiga ya. Di sini adalah data ke 37,5. 37,5 kita lihat di frekuensi kumulatifnya, dia terletak di sini ya. Nah, kita perhatikan ini. Oke. Nah, sekarang tepi bawahnya. Nah, di sini 13 ya. 13 dikurangi 0,5 itu adalah 12,5. Lalu ditambah 3/4 N. Di sini adalah 37,5. Lalu dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Itu adalah 35 dibagi frekuensi kelas kuartil yaitu 10 ya. Lalu dikalikan panjang kelasnya, sama ya. Panjang kelasnya adalah 4. Jadi sama dengan 12,5 ditambah. Nah, 37,5 dikurangi 35 itu adalah 2,5/10 ya, dikali 4.
Lalu kita bisa sederhanakan, kalau dibagi 2 adalah 2, kalau dibagi 2 di sini 5. Jadi sama dengan 12,5 ditambah 2,5 dikali 2 itu 5 ya. 5 dibagi 5 adalah 1. Sehingga Q3-nya sama dengan 12,5 ditambah 1, yaitu 13,5. Oke, untuk pembahasan cara mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk data berkelompok cukup sampai di sini. Semoga bisa difahami dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.